Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu fi haditsil mar'ain dalam hadis yang wadon ala tikang ahdat kang maringi hadiah sapa al mar'ah lin nabi ahdat kang maringi hadiah sapa al mar'ah lin nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam burdatan ing kelambi iki burdatan ing kelambi wala bisa maka nganggo sapa falabasa iki falabasa moko falabisa moko nganggo sinten Rasulullah ha ing burdah suma sa'ala nulin takon hu suma sa'ala nulin nyuwun hu ing Rasulullah sapa rajulun wong lanang minas sahabat sing sahabat ya ing mengkono-mengkono burdah pokok lendau sinten rajul tu ngarep sapa ingsun barokataha ing barokai burdah hina labisa nalikane nganggo ha ing burdah an nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'alli menawa ingsun iku ukfanu dikafani sapa ingsun ukfanu iku dikafani sapa ingsun fiha ing dalam burdah al hadis. Nah, kita sekali lagi menunjukkan bahwa tabarruk, bahwa ngalap barokah, kita dalam agama Islam adalah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan dari hadis kento, hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, suatu ketika ada orang bine menghadiahkan kelampih rasapan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah kento ampun ngakui kelampih gak dintoh. Jadi sebelum yang kui sama Rasulullah, sahabat itu lo minta, sahabat itu lo nyuon. Tapi ketika burdah kadintoh, ketika kelampi kadintoh, lastara yang kui nyeting gak koleng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa pentah serang sahabat kenta pas ngoca rojautu barokataha hina labisahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau taruh barokah nah rasopan iki nyeting koleng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La'alli ukfanu fiha. Dan boleh insyaallah deki mun kok mate lampi je bingko ekabaya dalam kain kafan. Contoh dari kain itu juga ada anjuran bahwa mun akafan kalintoh disunahkan ngakui kain-kain iki yang berkaitan kelabuan para sahabat, para solihin iki, para aulia mereka tuan lampi peparingan rukurna polaki peparingan seorang ulama, peparingan seorang wali. Nah, kata mana Nabi yang kui kan itu baki bisa detik syafaat baki detik bisa meringankan azab kubur. Itu dari kita jelas bahwa seorang sahabat meminta kepada Rasulullah kelampin Rasulullah dengan niat tabarruk dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama sekali tidak melarang. Itu berarti ikrar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas. Moncek saking tabarruk yang haram Sallallahu Alaihi Wasallam bekal meri rasa pada sahabat ento. Aku ditanyakin Arabu memang tentang kelampi. Arabu minta tentang kelampi. Maka ketika aku tak rojautu barokataha mungkin lakar tabarruk yang bid'ah, mungkin lakar tabarruk yang tidak dianjurkan. Minimal Rasulullah bakal larang. Jangan ajiah, jangan tabarruk. Tapi buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata ikrar. Buktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang. Contoh, oleh hadis sahih riwayat Imam Muslim dan diriwayatkan oleh ulama oleh rawi-rawi selain bahwa suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalito asaren nang kasra Ummu Sulaim. Ben lamang saya kegoy asaren sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kena terbuat dari adim, terbuat dari lama terbuat dari kulit. Otomatis ketika Rasulullah SAW kata asarin, beliau kata asarin dalam keadaan telanjang dada, otomatis apeloan pas pelona kata nyeresep dek lama kata, nyeresep dek lama terbuat dari kulit kata. Nah ketika nyeresep
pelon Rasulullah dek lama kento pas sareng Ummu Sulaim iki lama kento peres kan beca kelaban peloi peres peres pelona kento pendut iki pelona Rasulullah kento pendut dari lama saya beca kelaban peloi kento peres pas pendut karena sekali lagi pelon Rasulullah SAW kento lebih room dari minyak anak baboy iki kento pelon Rasulullah SAW sampai satu ketika beda situ sahabat kento andi bini banyak andi bini empat ngabinin kento saling berlomba-lomba kasihpun apa caranya bisa membunga laki memakai wangi-wangian terbaik memakai parfum-parfum terbaik tapi setiap parfum apa yang kui bini kento lo bisa makalah rok omong laki nah pas keton mereka kan pas katanya kita selama ini selalu berlomba-lomba malah jadi paling rokom memakai minyak wangi terbaik. Tapi anak apa ajunan kan tetap paling rokom dari antara kita. Padahal kita lo teman ngolatin ajunan ngakui minyak enten. Pas sahabat itu jawab, engkau teman lambe, teman sakit, sakit gatel, sakit cacar. Pas iki dari Rasulullah SAW. Nah ketika ada Pak dari Rasulullah SAW, sareng Rasulullah pernah saya kelakon, sareng Rasulullah kento Rasulullah nyopain astenah, nyopain astenah, tuh, yo cobain, kelabun coba sebanyak, pas elar polar deh, badan orang itu, pandiin, coba saya pandiin elar polar deh orang kan itu, sahabat kento saya sakit gatel. Nah mulai saat itu selain sahabat kento beres dari penyakit, mulai saat itu sahabat kento Nabi peluan pas room, peluang pas room bahkan room kento makalah minyak saya paling bagus yang kui para bini nah kento coba nabi kento room Rasulullah peluang nabi room makanya Rasulullah kan itu memakai minyak wangi warna patah syari'an li umatihi malah jelasakin bahwa minyak wangi kento syariat kebaik umatan karena salah minyak wangi kento tip minyak wangi parfum termasuk keistimewaan minyak wangi termasuk keistimewaan parfum minyak wangi kento manabi hampir hadiahin orang oleh tolak bertelok saya oleh tolak manabi hadiahin dibental minyak wangi susu sampai tolak nomor 2 tahu para ulama moncek saking orang kento mengeluarkan menginfakkan 1/3 hartanya atau 2/3 hartanya untuk membeli minyak wangi maka kali toh tidak dinamakan tabzir karena tidak dinamakan menghambur-hamburkan harta dimana orang bola di PC 100 juta pas orang kata menginfakkan 2/3 hartanya 600 juta ke minyak kita semahal apapun minyak mau kebeli orang niat atau roh ada tindak lampan Rasulullah SAW lo bisa makin tabzir tapi mana bi orang saat minyak kelaban niat saya kelaban niat saya kita kebeli orang laki mau kebeli orang laki saya benar para ulama saya bagus ento saya bauna kuat saya baun kuat berenah lo pateh terak mana bi kebe orang bine justru kebe orang bine yang saya bagus saya baun lo pateh kuat kecuali mana bine ada laken nah minyak itu kebe orang bine justru ketika keluar dari compok orang bine mau keluar dari compok pas yakin orang gak mentok orang bine kentok bakal melewati orang laki saya bisa nyombaun maka hukumnya aminnya itu haram karena terbun Rasulullah apa ayyuma mar'atin saya akhiri orang bini istaktarat saya aminyaan famarat ala qaumin pas orang bini kentoh melewati suatu gerombolan laki-laki fayajidu liyajidu rihaha pas orang laki kentoh sampai nyium ndak bau lah orang bini kentoh fahiya zaniyah maka orang bini kentoh dihukumi berzina kan tengah teh kan simon dilebole belain bila boleh bine tantertan bine apa yang diandik bine belain cuman keluar sampai memakai minyak wangi saya menyengat baunya
Itu jadi fitnah ke orang make. Nah, kita Ummu Sulaim meres kenapa lama saya bade pelon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas peres kompol lagi ndak butol sampai jadi minyak sampai jadi sebutol perlo kan itu. Pas Abu Ngoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas tanya apa saya kelak ke bawah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menjawab narju barakatahu li sibyanina. Ya Allah, ya Rasulullah, kita perlu kadintoh sarang abdina eke bayi minyak, eke bayi barokah, eke bayi putra-putra abdina. Pas kenapa jawab Rasulullah? Rasulullah jawab asyraqti, loba musyrik babit aba haram punten. Tapi jawab apa? Asyraqti. Bener. Apa saya kelapa beja ngarep barokah dari tang pelo aja bener. Wah ilah kata terkadang kita kan heran dengan fatwa-fatwa ulama-ulama Wahabi kayak mengingkari membeda ulama, membeda orang ngalap barokah aing ulama, ngalap barokah rasuko ulama, ngalap barokah ki. Nah apa yang berkaitan kelawan orang-orang yang semak kelawan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka bisa mengingkari? Padahal nang kitab-kitab hadis jelas, nang Al-Quran jelas ki. Selama ini mereka menggambar-gemburkan, marilah kita kembali ke Al-Quran dan hadis ki. Tapi Al-Quran dan hadis penuh cek bunyang ratusan dalil yang menguatkan, yang menganjurkan tabarruk. Tapi sampai sekarang mereka masih belum bisa menerima Sampai sekarang mereka tetap teguh mengatakan bahwa ngalap barokah kan hukumnya bisa musyrik, bisa menyebabkan kafir, bisa mencederai tauhid. Nah kan itu pemikiran dari kadimah. Maka sekali lagi kita kan menolak pemikiran-pemikiran seperti itu, menolak pemikiran Wahabi, menolak pemikiran-pemikiran yang lain. Langkah pertama kan kita harus paham bagaimana cara pola pikir mereka. Misalkan mereka dalam urusan tabarruk, langsung kita memakai dalil yang kita jadikan pegangan. Tapi kita harus tahu dulu pendapat mereka seperti apa dan seperti apa dalil yang mereka gunakan. Dengan